Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Halo semuanya, kami ada di Monumen Kesaktian Pancasila. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abraham Sigra Marcelino Tampubolon. Nama saya Daniel Ronaldo Tampubolon. Nama saya Jenny Salviana. Nama saya Kezi Akila Putri. Nama saya Muhammad Kristiano Farhan. Nah, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Let's go. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke Serambi penyiksaan pada tanggal 1 Oktober 1965. Serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendian. Sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Sumur Maut. Pada tanggal 1 Oktober 1945, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 70 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Di belakang saya adalah 7 pahlawan yang dikubur di Sumur Maut. Di sini terdapat pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1945, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Mobil truk Donske pada tahun 1961 adalah mobil penjemputan jenazah pemberontak G30 SPKI. A few moments later. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 diantaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Maijen MT Haryono, dan Brigadir Jenderal Brigjen DI Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Mereka itu adalah Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letnan 1 Letu
Pierre Andreas Tendian. Selanjutnya semua jenazah diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur berdiameter 75 cm dan sedalam 12 meter dengan posisi kepala di bawah. Jenazah Maijen R. Suprapto bersama Maijen S. Parman diikat menjadi satu setelah semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur kemudian ditembaki secara beruntun. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, sumur ditimbun dengan tanah dan sampah. Upacara pemberangkatan jenazah ke tempat Kalibata Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat MBAD dengan Inspektur Upacara Menkom Hankam Kasab Jenderal AH Nasution. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi di atas pangkat semula. Masing-masing jenazah pahlawan revolusi diletakkan di atas Panzer Saracen yang dijaga oleh seorang perwira TNI AD. Tepat pukul 10 WIB dengan diiringi tembakan salvo dan suara genderang. 7 jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta. Iring-iringan kendaraan jenazah didahului kendaraan pengawal kehormatan. Panser pertama membawa jenazah Letjen A. Yani dan diikuti panser jenazah pahlawan revolusi lainnya. Nah, di samping kanan saya ini ada tank atau Panzer Sarakin yang digunakan untuk mengangkut jenazah para pahlawan revolusi. A few moments later.